Halo pendengar novel yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kamu berani berteriak pada saya? Wajah Liam kaku menatap tak percaya. Atmosfer di antara kedua orang itu terasa semakin menegang, namun tidak demikian dengan Zian yang masih menjatuhkan perhatian penuh minat pada sepupu dan karyawannya. Esensi dari pembicaraan ini bukan itu, balas Elma tak kalah sengit. Rahang Liam mengeras, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar sedang menahan diri untuk tidak menghancurkan wanita di hadapannya itu. Dan kamu pikir saya peduli? Tubuh tinggi dan kekar Liam bergerak maju, tanpa keraguan. Jika biasanya pria itu paling menghindari dan menjaga jarak dengan perempuan, maka kali ini peraturan itu justru tidak berlaku. Dirinya makin mendesak Elma dengan aura intimidasinya, yang mana meski tidak telak membuat Elma takut namun terpaksa melangkah mundur untuk mempertahankan jarak di antara mereka. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti apa yang saya katakan, ya. Jangan bandingkan diri kamu dengan saya. Jelas saya tidak akan mengerti apa yang kamu maksud dan bicarakan itu. Dan apa perlu saya mengulanginya berkali-kali? Bahwa saya tidak peduli, benar-benar tidak peduli dan tidak ingin peduli. Sampai di sini kamu bisa mengerti. Geram Liam penuh penekanan dalam setiap kata yang disampaikannya. Elma mengerjap masih dengan kakinya yang sibuk mencari jarak agar tubuh mereka tidak bertabrakan. Tapi saat sesuatu dirasa membentur hak sepatunya seketika tubuhnya dibuat oleng, tanpa pikir panjang Elma menarik apa saja yang ada di dekatnya agar dia tidak jatuh dan membentur lantai. Duk suara benda jatuh itu menjadi satu-satunya bukti yang menandakan usaha Elma sia-sia. Tubuhnya tetap jatuh, membentur lantai yang keras dan sialnya bukan hanya dia, melainkan sesuatu atau lebih tepatnya orang yang tadi diharapkan bisa menahannya agar tidak jatuh justru ikut terperosok bersamanya. Karena yang Elma tadi tarik tidak lain adalah dasi yang terpasang di leher Liam. Posisi Liam yang tidak siaga dengan gerakan mendadak itu lantas membuatnya terlambat untuk mempertahankan diri agar tidak ikut jatuh. Wakakak, hahaha. Tawa membahana itu keluar dari mulut Zian yang malah tergelak bukannya membantu. Apalagi alasannya kalau bukan karena posisi dua orang itu sekarang. Liam yang berada di atas tubuh Elma dan bibir mereka yang hampir atau bolehkah Zian mendeskripsikan bahwa kedua sudut bibir mereka sudah benar-benar bertemu. Elma terpejam karena merasakan sakit di punggungnya yang membentur lantai, sementara Liam hampir mengeluarkan kedua bola mata karena saking terkejutnya. Kalian yakin mau terus dalam posisi seperti itu? Apa aku perlu pergi dari sini supaya kalian bisa melanjutkannya agar lebih leluasa? Gelak Zian masih belum berhenti, pria itu bahkan sudah bergerak mendekat dan berancang-ancang pergi dari ruangannya sendiri seperti apa yang dia ucapkan. Tapi sebelum itu terjadi, Liam tentu sudah bangkit dari posisinya, meninggalkan Elma yang juga perlahan duduk, masih meringis nyeri. Punggungnya membentur lantai lumayan keras, apalagi karena terdorong beban berat tubuh Liam juga, jadi itu berkali lipat menyakitkan. Bodoh, dungu, mati saja kalian berdua. Kali ini Liam benar-benar pergi dari sana, tanpa bisa dihentikan lagi. Elma mendongak menatap Zian masih dengan posisinya yang duduk di lantai, pria itu mengulurkan tangannya untuk membantu Elma berdiri, masih dengan tawa yang keluar begitu lepas dari mulutnya. Terlebih saat melihat ekspresi polos Elma yang seolah tidak terjadi apa-apa, hanya bisa melongo seakan benar-benar bingung apa yang baru saja menimpanya. Selamat, kamu tidak jadi dipecat. Kalau Liam bicara macam-macam atau personalia tetap mengatakan bahwa kamu harus pergi dari hotel ini, minta mereka untuk menghadap saya. Uluran tangannya yang semula untuk membantu Elma berdiri kini Zian manfaatkan sebagai bentuk jabat tangan juga. Tawanya mulai mereda. Meski ekspresi geli masih terpasang di wajah pria itu yang terlihat bahagia, mengenai Liam, biar saya yang bicara padanya. Saya pikir tidak ada salahnya melawan si keras kepala itu sekali-kali, seperti yang kamu lakukan tadi. Terima kasih sudah menginspirasi saya. Zian menepuk pundak Elma yang masih mencerna situasi, hingga tepukan Zian yang cukup keras karena gemas itu mengembalikan fokusnya meski harus mengusap lengannya yang terkena tepukan Zian. Bapak serius saya tidak jadi dipecat. Bapak tidak hanya bicara, kan? Saya benar-benar masih boleh bekerja di hotel ini. Pria di hadapannya mengangguk mantap. Lia, sana kembali ke tempatmu, lanjutkan pekerjaannya.
Nanti saya yang sampaikan hal ini pada Pak Alex. Senyum lebar Elma muncul dan membuat wanita itu terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Cantik, dan Zian memang harus mengakui hal itu. Terima kasih, Pak Zian. Terima kasih. Elma membungkuk berkali-kali, menyampaikan rasa bahagianya dengan cara yang cukup bersemangat dan itu berhasil membuat kekeh di bibir Zian kembali, meski kali ini terlihat lebih bersahaja dibanding gelak tawa sebelumnya. Liam, Liam, aku tahu kamu ada di rumah. Ayo tunjukkan dirimu. Zian tertawa di sela seruannya. Kakinya melangkah memasuki rumah utama keluarga Tanubrata lebih dalam, yang seperti biasa sepi layaknya rumah berhantu. Tak ada jawaban, pun tanda-tanda teriakan riang yang biasa menyambutnya kalau dia mampir ke rumah itu. Di mana keponakan menggemaskannya? Apa Keita sibuk bermain dengan sang ayah sampai tidak menyadari kedatangannya? Tak berapa lama seseorang datang dari arah lorong menuju dapur, Bibi asisten rumah tangga yang rupanya menyambut kedatangan Zian. Sepi sekali, Bi. Kemana yang lain? Kakek sedang bercukur di halaman belakang, Tuan, dan Nyonya menemaninya di sana. Aden sedang tidur siang ditemani Tuan Liam yang pulang setengah jam lalu. Zian mengangguk-angguk, tersenyum tipis. Sudah kuduga dia pasti pulang. Mobilnya juga ada di depan, dia pasti selalu kembali ke rumah bertemu anaknya kalau ada sesuatu yang membuat pikirannya mumet di luar masalah pekerjaan, dengus Zian bangga pada analisisnya sendiri. Tuan Zian ingin disiapkan sesuatu. Tawar Bibi, tidak usah, Bi. Nanti saya ambil sendiri saja kalau saya butuh sesuatu. Bibi mengangguk, dan pamit undur diri dari hadapannya untuk kembali ke dapur. Mata Zian masih tertuju pada sosok Bibi sampai seseorang menegurnya dengan nada ketus. Kamu ini bisa tidak datang dengan tenang. Kenapa berisik sekali sih? Kalau Kei bangun karenamu, kupastikan kamu yang menjaganya seminggu penuh. Zian menoleh ke arah sumber suara, dan senyum jahilnya kembali muncul melihat sang sepupu terlihat menuruni tangga dan berjalan ke arahnya. Pulang, senyum mengejek, dan Liam dengan cepat menyadari kalau sepupunya segera akan melakukan serangan. Serangan kata-kata tentu saja. Dan itu terjadi saat Liam kini berada tak jauh dari Zian, melangkah semakin mendekat. Setelah sekian lama kamu tidak menyentuh wanita. Bagaimana rasanya? Apa gairahmu sudah bisa tersulut lagi? Pancing Zian dengan seborong pertanyaan, dan bola mata Liam bergulir malas mendengarnya. Jaga bicaramu, kalau orang lain mendengar mereka bisa salah paham. Zian mencibir, memutar tubuhnya mengikuti langkah Liam yang sudah melewatinya dan mengekor dari belakang. Apa peduliku? Yang buat aku penasaran hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu. Apa kamu mandi 1 jam penuh untuk menghilangkan semua jejak nona itu dari tubuhmu? Atau kamu justru menjadikannya fantasi? Zian, tutup mulutmu atau kurobek-robek. Terima kasih sudah mendengarkan novel yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.